Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bertatap muka melalui video pembelajaran dalam pelajaran PPKN di kelas 7 pertemuan ketiga. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, di pertemuan ketiga ini kita membahas bab 2. Yaitu tentang norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, sebelum kita membahas apa itu norma, kita akan membahas hakikat norma. Nah, di sini yaitu hakikat norma dan peraturan dalam masyarakat. Nah, manusia disebut makhluk sosial. Mengapa disebut demikian? Nah, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri atau zoon politikon. Nah, manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sifat dasar manusia yang saling membutuhkan tersebut dalam pelaksanaannya terjadi melalui interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Nah, interaksi sosial adalah hubungan manusia satu dengan lainnya karena adanya kebutuhan dan kepentingan yang sama. Itu ya. Nah, di sini manusia dan masyarakat. Nah, sesuai dengan kodratnya, manusia adalah makhluk modualis. 2 tapi 1. Apa maksudnya 2 tapi 1? Nah, maksudnya adalah yang berkedudukan sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Nah, manusia sebagai makhluk individu mempunyai keunikan-keunikan tersendiri dengan makhluk lainnya. Nah, salah satu sifat dari manusia sebagai makhluk individu adalah manusia itu sifatnya hidup untuk menyendiri. Seperti itu ya. Nah, makanya disebut sebagai manusia sebagai makhluk individu. Nah, manusia sebagai makhluk sosial. Nah, manusia tidak bisa hidup sendiri atau tidak bisa selamanya hidup menyendiri. Nah, menurut Aristoteles, manusia merupakan makhluk zoon politikon, yaitu bahwa manusia pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Nah, hidup masyarakat mengharuskan manusia bercampur dan bergaul dengan sesamanya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan atau kepentingan dalam hidupnya. Nah, tentunya setiap anggota masyarakat mempunyai kebutuhan dan kepentingan dengan tingkatan yang berbeda. Contohnya, kebutuhan antara si penjual dan si pembeli. Nah, seseorang yang menjual itu membutuhkan uang. Nah, sedangkan si pembeli itu membutuhkan barang, gitu ya. Jadi antara penjual dan pembeli otomatis sudah berbeda kebutuhannya, seperti itu. Nah, perbedaan kepentingan yang saling bertentangan tersebut harus disikapi secara bijaksana untuk mengakomodasi sebagai kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, diperlukanlah petunjuk hidup yang baku dan jelas. Nah, petunjuk hidup diwujudkan dalam bentuk aturan. Nah, muara akhir dari petunjuk hidup tersebut adalah yang namanya terciptanya kehidupan masyarakat yang tentram, tertib, dan damai. Nah, di sini yang kedua itu kita akan membahas yang namanya pengertian norma. Apa sih itu norma? Ada yang tahu norma itu apa? Mungkin kalian sudah sering mendengar kata-kata norma. Apalagi kalau ketika kalian masih jenjang SD atau SMP, pasti sudah mendengar apa sih itu norma. Nah, di sini norma berarti suatu ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku individu. Nah, norma ini berisi perintah dan larangan yang dilengkapi dengan sanksi bagi pelanggarnya. Jadi norma itu ada 2 isinya ya. Yang pertama perintah dan yang kedua ada larangan. Nah, apa itu perintah? Nah, perintah yaitu sesuatu yang harus dilakukan karena perbuatan itu dipandang mempunyai akibat yang baik. Contohnya apa? Contohnya kalian mentaati tata tertib sekolah, kan? Kenapa? Karena mempunyai sebuah akibat yang baik.
Yang kedua, larangan. Nah, yaitu sesuatu yang harus ditinggalkan karena perbuatan itu dipandang mempunyai akibat yang tidak baik. Contohnya apa? Contohnya kalian misalkan melanggar tata tertib sekolah, misalkan kalian tidak memakai seragam, terus kalian bolos. Nah, itu larangan. Jadi itu nggak boleh dilakukan karena itu mempunyai akibat yang tidak baik. Seperti itu ya. Jadi ingat ya. Nah, norma itu ada dua isinya. Yang pertama perintah dan yang kedua adalah larangan. Nah, di sini setiap norma itu harus mempunyai beberapa unsur. Ya, di sini ada 3 unsur yang harus dipunyai oleh sebuah norma. Nah, yang pertama ada sumber, yang kedua sifat, dan yang terakhir tujuan. Sumber yaitu dari mana asal norma itu. Terus kalau sifat yaitu syarat-syarat kapan norma itu berlaku. Yang terakhir tujuan, yaitu tujuannya apa sih norma itu dibuat, untuk apa norma itu dibuat gitu. Seperti itu ya. Nah, sini nilai sebagai sumber norma. Nilai atau dalam bahasa Inggris disebut value. Nah, berarti harga, penghargaan atau tafsiran yang artinya harga atau penghargaan yang melekat pada sebuah objek. Nah, nilai adalah sesuatu yang abstrak, bukan konkret. Ya, nilai hanya bisa difikirkan, dipahami dan dihayati. Menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk mengambil suatu keputusan. Nah, manusia selalu berhubungan dengan nilai. Contohnya apa? Kita mengatakan bahwa orang itu baik atau buruk. Nah, hal itu berarti kita melakukan penilaian terhadap suatu objek. Nah, makanya di sini harga atau penghargaan yang melekat pada sebuah objek, gitu ya. Nah, baik dan buruk adalah contoh nilai. Nah, sebagai seorang pelajar, kita juga menginginkan mencapai suatu nilai, misalnya kepintaran. Nah, belajar adalah upaya meraih kepintaran atau kepandaian. Manusia digerakkan oleh nilai dan bertujuan mendapatkan nilai. Itu contohnya. Contohnya apa ya? Tadi ketika kita sekolah, ya otomatis kita mempunyai tujuan. Apa? Misalkan supaya kita pintar. Nah, supaya kita pintar, nah kita harus melalui beberapa proses. Apa? Yaitu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti itu ya. Nah, nilai hanya bisa difikirkan. Nilai hanya bisa difikirkan, dipahami dan dihayati. Nah, nilai juga berkaitan yang namanya dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal yang bersifat batiniah. Nah, menilai berarti menimbang, ya, yaitu kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk mengambil suatu keputusan. Nah, di sini sifat-sifat nilai meliputi hal-hal berikut, ya. Yang pertama, nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Jadi nilai itu memang ada dalam kehidupan manusia, realitas atau realistis. Ya. Yang kedua, nilai memiliki sifat normatif. Apa artinya? Yaitu nilai mengandung harapan, cita-cita dan suatu keharusan, sehingga nilai memiliki sifat yang ideal. Yang terakhir, nilai berfungsi sebagai daya dorong atau motivator dan manusia adalah pendukung dari sebuah nilai tersebut. Nah, di sini ada jenis nilai menurut Natanogoro. Ada 3 ya. Nah, yang pertama nilai material, yang kedua nilai vital, yang terakhir nilai kerohanian. Nah, nilai material, apa sih itu nilai material? Nah, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi fisik manusia. Contoh daripada nilai material yaitu makan, minum, air, terus kayak berolahraga dan lain sebagainya. Itu apa? Ya karena itu berkaitan dengan yang namanya fisik manusia. Nah, itu disebut sebagai nilai material. Yang kedua nilai vital.
Nah, nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan. Contohnya, ketika kalian sekolah, kalian pasti memerlukan yang namanya buku dan alat tulis. Untuk apa gunanya? Untuk mencatat apa yang sudah disampaikan oleh guru, untuk mencatat tugas dan lain sebagainya, gitu ya. Terus yang terakhir adalah nilai kerohanian. Nah, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Contohnya apa? Contohnya kita sebagai umat muslim yaitu sholat, ya, beribadah, sholat, terus membaca Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya. Nah, itu yang nilai kerohanian, yaitu yang segala sesuatu yang berkaitan atau yang berguna bagi rohani manusia. Ya. Nah, di sini ada nilai secara filsafat dapat dibedakan sebagai berikut. Ada 3, ada nilai logika, nilai estetika, dan terakhir nilai etika atau moral. Yang kita bahas pertama adalah nilai logika, ya, yaitu nilai benar dan salah. Contohnya apa sih? Nah, contohnya siswa yang dapat menjawab suatu pertanyaan, ia berlaku benar secara logika. Jika ia keliru, ia dikatakan salah. Ya. Nah, jika tidak bisa mengatakan kita tidak bisa mengatakan siswa itu buruk karena jawabannya salah. Nggak bisa. Kenapa? Karena buruk itu adalah nanti berkaitannya dengan nilai etika atau nilai moral. Yang kedua, nilai estetika, yaitu nilai indah dan tidak indah. Contohnya apa? Nah, contohnya ketika misalkan kita jalan-jalan, misalkan katakanlah kita jalan-jalan ke daerah puncak. Nah, kita berdua nih sama teman kita. Nah, yang saat kita menganggap puncak itu sesuatu yang indah, tapi sedangkan teman kita mengatakan biasa aja atau tidak indah. Nah, itu disebut nilai estetika. Jadi setiap objek atau setiap orang berbeda-beda pendapat, ya, tergantung bagaimana orang tersebut melihatnya, gitu ya. Nah, kita tidak bisa memaksakan ketika kita bilang, wah, indah nih, gitu, atau bagus nih. Nah, sedangkan orang lain mengatakan tidak indah. Tapi apa? Jadi kita tidak bisa memaksakan orang itu untuk mengatakan indah juga, karena ya tadi saya bilang setiap orang itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Nah, di situ disebutnya sebagai nilai estetika, yaitu nilai indah dan tidak indah. Nah, yang terakhir yaitu nilai etika atau moral, yaitu nilai baik dan buruk. Nah, nilai tersebut adalah nilai yang menangani kelakuan baik atau buruk dari manusia. Moral selalu berhubungan dengan nilai. Nah, tetapi tidak semua nilai adalah nilai moral, ya. Nah, moral berhubungan dengan kelakuan atau tindakan manusia. Nah, nilai moral inilah yang lebih berkait dengan yang namanya tingkah laku kehidupan manusia sehari-hari. Itu nilai etika atau moral, ya. Oke, pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan kalian dapat paham. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian silahkan kalian japri ke nomor saya. Nah, di sini tugasnya itu sebentar lagi, kita beberapa hari lagi ya, kita akan merayakan atau memperingati kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa? Nah, yang ke-75. Nah, di sini tugasnya apa? Jadi sekarang kan ya, karena sekarang ini adalah masa pandemi, kita tidak bisa berkegiatan seperti biasanya. Biasanya tahun-tahun lalu kita mengikuti kegiatan upacara bendera, sedangkan tahun ini sepertinya tidak akan melaksanakan. Nah, tugas kalian adalah bagaimana kalian tetap di rumah, tapi kalian tetap melaksanakan kewajiban kalian sebagai warga negara, yaitu menghormati peringatan dari kemerdekaan ini, gitu ya. Nah,
Tugasnya, buatlah sebuah foto yang menggambarkan kalian sedang memberikan penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih atau kepada bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus. Nah, nanti dikirim ke sayanya pada tanggal 17 Agustus 2020 jam 10. Saya tunggu ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.